Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas beberapa hal penting yang enggak cuma ada di mata kuliah, tapi juga berkaitan langsung sama kehidupan kita, mulai dari Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, HAM, sampai gimana sih penerapan demokrasi di Indonesia. Yuk langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Pancasila itu nggak cuma kumpulan 5 sila, tapi juga jadi fondasi dan pedoman untuk negara kita. Semua kebijakan dan aturan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dianjurkan untuk menghormati perbedaan agama, menjaga persatuan, dan berusaha adil bagi semua. Selain jadi dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi bangsa. Artinya, Pancasila ini jadi pedoman buat kita sebagai warga negara dalam bertindak dan mengambil keputusan, biar kita bisa hidup rukun di tengah keberagaman. Pembahasan yang kedua yaitu hak asasi manusia dan penerapannya di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke HAM. Nah, HAM itu hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir, seperti hak hidup, hak untuk berpendapat, dan hak beragama. Nah, di Indonesia HAM dijamin oleh UUD 1945. Khususnya di pasal 28. Contoh penerapannya, kita bisa lihat dalam kebebasan beribadah, akses pendidikan yang merata, dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Tapi, jujur saja masih ada beberapa tantangan, seperti kasus diskriminasi dan kekerasan. Nah, ini jadi PR kita bersama supaya HAM itu bisa diterapkan lebih baik. Dan selanjutnya tentang demokrasi dan penerapannya di Indonesia. Oke, lanjut ke demokrasi. Demokrasi ini konsep di mana kekuasaan ada di tangan rakyat. Nah, di Indonesia kita menerapkan demokrasi melalui pemilu, baik untuk memilih presiden, anggota DPR, sampai kepala daerah. Nah, selain itu, pers di Indonesia juga berperan penting dalam demokrasi karena masyarakat bebas menyampaikan kritik dan opini. Tapi jangan lupa, demokrasi juga berarti kita harus menghargai perbedaan dan tetap berpegang pada hukum. Yang berikutnya yaitu demokrasi Pancasila dalam sistem politik Indonesia. Nah, di Indonesia kita punya yang namanya demokrasi Pancasila. Ini adalah bentuk demokrasi yang menekankan musyawarah untuk mufakat, bukan sekedar voting. Nah, jadi setiap keputusan diupayakan demi kepentingan bersama. Contohnya bisa kita lihat di DPR, di mana keputusan penting dibahas melalui rapat dan diskusi. Demokrasi Pancasila juga diterapkan dalam otonomi daerah, di mana setiap daerah bisa mengatur urusan mereka sendiri sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Nah, poin selanjutnya yaitu contoh penerapan demokrasi Pancasila di berbagai aspek kehidupan. Biar lebih jelas, ini beberapa contoh penerapan demokrasi Pancasila di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, politik. Pemilihan kepala daerah secara langsung melalui pemilu. Yang kedua, ekonomi. Koperasi yang mendukung ekonomi kerakyatan. Yang ketiga yaitu sosial gotong royong dalam kegiatan warga seperti kerja bakti. Selanjutnya yaitu budaya, menghormati perbedaan adat dan tradisi di setiap daerah. Poin pembahasan selanjutnya yaitu refleksi pribadi. Nah, sekarang coba kita refleksi sedikit. Di lingkungan kampus dan masyarakat, saya lihat nilai-nilai Pancasila sebenarnya udah banyak diterapkan, seperti semangat gotong royong dalam kegiatan, organisasi, dan toleransi dalam pergaulan. Tapi ada juga tantangan
Misalnya, makin tingginya sikap individualisme dan kurangnya partisipasi di kegiatan sosial. Nah, ini jadi pelajaran buat kita, terutama sebagai mahasiswa, untuk lebih efektif lagi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kita. Nggak usah yang berat-berat, mulai saja dari hal kecil, kayak aktif musyawarah di kelas atau ikut kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang Pancasila, HAM, dan demokrasi di Indonesia. Intinya semua ini bukan sekedar teori, tapi benar-benar relevan di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.